Banyak manusia tersesat dalam kehidupan ini karena dia nggak kenal sama diri dia sendiri. Kita memiliki sifat-sifat yang buruk yang Allah udah kasih tahu sama kita. Kalau kita tidak pandai-pandai memperbaiki diri kita, maka kebinasaan yang menanti kita. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Perusahaan yang kita dirikan juga akan kita tinggalkan. Istri, anak, keluarga, sahabat, semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan sendirian, tanpa membawa apa-apa. Kata Allah Jalla Jalaluh, yauma la yanfa'u mal wala banun. Akan datang suatu hari yang di sana tidak bermanfaat harta, kekayaan, pekerjaan, kekuasaan, jabatan. Nggak ada gunanya. Anak-anak kita nggak bisa bantuin kita. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari segala penyakit hati. Di antara penyakit manusia yang berurusan dengan penyakit hati, Allah sebutkan di surat Yunus ayat 12. Kita sering buka Quran. Apakah kita masih membaca Al-Quranul Karim? Petunjuk yang Allah turunkan, kita memahami, mentadabburi, atau kita sudah mengabaikan Al-Quranul Karim? Kita lebih suka membaca grup WhatsApp daripada membaca surat yang Allah kirimkan kepada kita. Apa kata Allah di surat Yunus ayat 12? Wa idza massal insana dur da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Manusia nih kalau ditimpa oleh sesuatu yang membahayakan dia, ditimpa malapetaka, ditimpa penyakit, ditimpa kebangkrutan, di PHK, masa pandemi yang belum berakhir, tapi kita mulai melihat masa ini akan berubah. Ya, kita berharap pandemi ini pergi. Tapi jangan sampai pandemi itu pergi bersama iman kita juga pergi. Ini manusia. Kalau sedang ditimpa musibah, bencana, da'ana, dia terus berdoa kepada kami. Dia memohon, dia datang ke masjid, dia di shaf pertama, di tengah malam dia bangun, dia puasa sunnah. Terus dia berdoa memohon kepada Allah. Lijambihi, dalam kondisi dia rebahan dia berdoa. Dalam kondisi dia duduk dia berdoa. Dalam kondisi dia berdiri terus berdoa. Sampai kapan dia berdoa? Kata Allah, falamma kashafna anhu dhurrahu. Ketika bencananya diangkat, ketika penyakitnya diangkat, kesembuhan diberikan, rezeki dilancarkan. Yang awalnya di PKHK dia dapat bekerja kembali. Marra ka'anna lam yad'una ila dhurrin massa. Ka'an lam yad'una. Dia lewat seakan-akan gak pernah berdoa dia. Lupa dengan masa susah dia. Ketika Allah berikan nikmat, lupa sama Allah Jalla Jalaluh. Lupa dengan shaf pertama yang kemarin dia hadir di sana. Lupa dengan sepertiga malam akhir yang dia bermunajat, sehingga dia mulai berbuat maksiat kembali. Ahibati fillah, kalau pandemi ini berakhir, bukan berarti tidak akan datang pandemi yang lainnya. Kita sudah hidup lama di muka bumi ini.
Kita tahu ada malam, ada siang. Ada tangis, ada tawa. Maka jangan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Terus ketika engkau dalam kondisi yang menyenangkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau dalam kelapangan rizki, dalam kenikmatan. Kenalkan dirimu kepada Allah. Terus berzikir kepada Allah, terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya berdoa kalau susah. Jangan hanya beribadah ketika terkena bencana. Ketika sakit gak berhenti dia mengatakan, Ya Allah, Ya Allah. Tapi tatkala sehat, lisannya tidak lagi berzikir. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau sedang dalam kondisi lapang. Kita mulai akan keluar dari Covid, mulai kenalkan diri kita sama Allah. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenal sama kita tatkala kita susah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sarrahu an yastajiba Allah lahu inda syada'id, barang siapa yang ingin dikabulkan doa-doanya ketika dalam kesusahan, ketika dalam bencana, falyukthir du'a fir raha, hendaklah dia memperbanyak doa ketika sedang bersenang hati. Tapi kebanyakan orang kalau lagi seneng jalan-jalan, rekreasi, ya nggak apa-apa rekreasi, yang penting halal. Tapi di tempat-tempat itu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia ingat sama Allah di waktu senang, tatkala datang bencana menimpa, Allah akan jaga keimanan kita. Allah akan selamatkan kita. Yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus dan Fir'aun sama-sama di lautan. Iya. Bagaimana Nabi Yunus tatkala dilemparkan ke lautan, ditelan oleh ikan paus. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia minta sama Allah. Dia tidak mengatakan aku nabimu, la. Dia mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau dari segala kekurangan. Inni kuntu minadh zalimin. Aku ya Allah yang termasuk orang-orang yang zalim. Sebagian kita kalau kena musibah bertanya-tanya, kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Aku kan taat sama Engkau, aku banyak sedekah, aku berbakti sama orang tua. Katakan, inni kuntu minadh zalimin. Kita yang zalim. Allah selamatkan Nabi Yunus, yang dalam bayangan manusia nggak mungkin akan selamat di dalam perut ikan berhari-hari. Tapi kata Allah Jalla Jalaluhu, falaula annahu kana minal musabbihin. Andai kata Nabi Yunus ini bukan termasuk yang dahulunya orang-orang ahli tasbih, ketika beliau senang di dunia, di muka bumi, niscaya dia akan berada di perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi karena di waktu senang dia bertasbih kepada Allah, ingat sama Allah, Allah jadi ingat sama dia ketika susah. Berbeda dengan Fir'aun, yang dia juga mendapatkan bencana di lautan. Apa kata Fir'aun tatkala dia mendapatkan bencana tersebut? Amantu, kata Fir'aun, aku beriman. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang tidak Tuhan selain Dia, yang beriman kepadanya Bani Israel. Fir'aun beriman di akhir hayatnya, dia mengatakan ini. Apakah bermanfaat ucapan Fir'aun itu, jemaah? Kata Allah Jalla Jalaluhu,
Al-an. Oh, Fir'aun mengatakan, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang Islam. Al-an. Al-an. Oh, sekarang kau mengatakan itu. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya engkau ahli maksiat. Ketika hidupmu senang, engkau dosa terus yang kau lakukan. Engkau membuat kerusakan di muka bumi. Sekarang kau mau mengatakan beriman. Ahibati fillah, kematian itu datang tiba-tiba. Maka persiapkan diri kita. Dalam kondisi kita suka, kita terus berdoa sama Allah. Dalam kondisi kita berduka, Allah akan ingat sama kita.